Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan dimanapun berada. Puji syukur patut kita naikkan kepada Tuhan, di mana Dia masih memberikan kita napas kehidupan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahteranya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia, dalam Yesus Kristus Tuhan dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menemani kami, memberkati hidup dan kehidupan kami. Khususnya pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh menerima anugerah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebentar kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, juga berkati firman-Mu untuk boleh kami lakukan dalam hidup kami hari ke hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari kitab Galatia pasal ke-6 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam dunia hewan atau binatang ada istilah hibernasi. Hibernasi adalah suatu proses tidur panjang di musim dingin yang biasa dilakukan oleh hewan-hewan tertentu yang hidup di daerah 4 musim atau kutub. Selama masa hibernasi, hewan-hewan tersebut akan memperlambat metabolisme tubuhnya. Hewan yang sedang melakukan hibernasi biasanya akan tidur di sarangnya, di gua-gua atau liangnya. Tujuannya ialah supaya aktivitas tubuhnya dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, sehingga tidak diperlukan energi yang besar. Jadi tujuan hibernasi adalah untuk menghemat energi tubuh dan bertahan hidup selama musim dingin. Salah satu hewan yang melakukan hibernasi adalah beruang kutub. Hibernasi dilakukan oleh juga beberapa hewan-hewan yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengambil istilah ini untuk kita pergunakan dalam saat-saat seperti yang kita alami hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Bagaimana kita mau menghemat energi tubuh dan bertahan hidup selama musim pandemi virus corona ini. Kita tidak mau menjadi seperti beruang kutub ini, berhibernasi, tidur sepanjang musim dingin untuk mengurangi metabolisme di dalam tubuhnya. Tidur sepanjang musim dingin. Dan firman Tuhan ini ingin menggerakkan kita untuk tidak berhibernasi seperti beruang kutub ini, tapi kita berhibernasi untuk hal-hal yang positif, mengurangi hal-hal yang negatif. Kebiasaan-kebiasaan kita mungkin mengkonsumsi dan mengeluarkan penghasilan kita untuk hal-hal yang tidak sebenarnya menguntungkan bagi kita. Tapi di saat-saat hibernasi ini kita mengurangi pengeluaran kita kepada hal-hal yang tidak pokok, tidak penting, tapi justru kita membagikannya berkat yang Tuhan telah berikan selama ini sebelum masa pandemi virus corona ini. Dan saatnya lah kita beberapa bulan ke depan ini yang kita akan jalani bersama-sama untuk mengurangi hal-hal yang tidak penting itu. Kebiasaan-kebiasaan belanja kita, konsumtif kita kurangi.
lalu kita membagikannya itu dengan kebenaran firman Tuhan ini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengurangi pengeluaran-pengeluaran kita yang tidak penting. Mari kita berkreasi, kreatif untuk melakukan hal-hal yang membawa kita mengurangi belanja kita, pengeluaran kita, tetapi justru kita melakukan sesuatu yang justru membantu kita dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Contohnya mungkin kegiatan-kegiatan yang kreatif, bercocok tanam, sayur-sayuran di samping rumah. Bahkan kalaupun tidak ada pekarangan, kita boleh mempergunakan polybag, mempergunakan botol-botol plastik dan yang lain sebagainya untuk kita bercocok tanam sayur-sayuran yang sederhana, kangkung, bayam dan yang lainnya, agar kita beberapa waktu ini tidak lagi membeli, tetapi justru mengkonsumsi sendiri dari rumah kita masing-masing. Ini salah satu cara bagaimana kita mengurangi pengeluaran kita dengan hal-hal yang positif. Mari kita lihat ada banyak pengajaran-pengajaran untuk hidup yang kreatif. Yaitu dengan melalui media YouTube kita boleh belajar melakukan hal-hal yang positif, yang kreatif. Kita tidak berhibernasi, tidur, tidak melakukan kreativitas, tapi kita terus melakukan apa yang perlu kita kerjakan, didorong oleh kebenaran firman Tuhan ini. Bertolong-tolonganlah. Melalui media ini juga saya ingin mendorong saudara-saudara dimanapun berada melakukan ketahanan pangan di rumah tempat kita masing-masing, menanam sayur-sayuran, bahkan menanam terong, tomat, cabai. Kita boleh lakukan itu untuk konsumsi kita, walaupun mungkin ada yang berkata cukup lama untuk menantikan hasilnya. Tetapi mari kita coba, kita mulai di dalam lingkungan keluarga kita masing-masing, mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, yang sebenarnya bisa kita penuhi dengan kreativitas, dengan kemauan kita masing-masing, agar kehidupan yang saat-saat ini sedang mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami tantangan dan pergumulan, boleh kita lalui dengan saling berbagi dan bertolong-tolongan, memberi ide, memberi masukan, memotivasi. Itu juga adalah bagian dari bertolong-tolongan. Selain di mana kita boleh berbagi kasih, memberikan bantuan berupa dana, uang, bahkan hal-hal yang lainnya, sembako, dan yang dibutuhkan hand sanitizer dan masker sebagainya, boleh kita bagikan itu. Di mana gereja kita masing-masing boleh melakukannya dengan kreativitas yang sangat-sangat membantu dan menolong setiap warga jemaat dan orang-orang lain di sekeliling kita. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Karena ketika tiba waktunya, kita akan menuai. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi, mari kita menahan diri kita, mari kita berpuasa dari hal-hal yang kurang bermanfaat, tetapi kita mari lebih rajin, lebih giat lagi melakukan hal-hal yang bermanfaat. Produktivitas kita sebagai orang percaya, kreativitas kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus Tuhan, semakin lebih banyak lagi dilatih dan bertumbuh, berbuah dalam masa-masa seperti ini. Berhibernasi, beristirahat, namun kita terus kreatif, bekerja, melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan. Selamat bertolong-tolongan, selamat melakukan hal-hal yang kreatif, melakukan banyak hal yang dapat membantu kita
semakin sedikit mengeluarkan keuangan, tetapi boleh semakin banyak membantu orang-orang di sekeliling kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati segala daya dan upaya kreativitas kita di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tidak pernah jemu-jemu dan kami terus bergerak, menolong, membantu setiap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Baik itu Tuhan, kami dorong, kami motivasi mereka untuk tidak tinggal diam, terpaku begitu saja, berhibernasi. Namun kami mau Tuhan, mereka boleh giat aktif, memikirkan hal-hal yang baik untuk dikerjakan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati kami sekaliannya dalam kreativitas, dalam ide-ide yang akan kami lakukan dalam masa-masa sulit seperti yang sedang kami jalani ini. Kami tidak tahu kapan berakhirnya Tuhan wabah pandemi virus corona ini, tapi kami tahu dengan pasti Tuhan akan menguatkan, memampukan kami, menjaga dan melindungi kami, serta mendorong kami Tuhan untuk melakukan apa yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati hidup dan kehidupan kami hari ini. Biarlah Tuhan nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Salam. Sampai jumpa kembali. Tuhan menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati.